Pernahkah kamu merasakan rumahmu terasa lebih dingin dari biasanya? Padahal tak ada angin, tak ada jendela terbuka. Tapi kamu tahu, ada yang sedang memperhatikanmu. Cerita kali ini bukan sekedar fiksi. Ini diangkat dari kisah nyata yang membuatmu merinding. Hari itu adalah hari ketiga Tata masuk ke sekolah barunya. Ia belum pernah mengenal siapapun dengan baik. Bahkan nama-nama teman sekelasnya pun belum hafal. Namun pagi itu ia sudah harus mengikuti kegiatan LDKKS, latihan dasar kepemimpinan dan kedisiplinan siswa. Tanpa waktu untuk benar-benar akrab dengan lingkungan barunya, ia berangkat bersama rombongan dalam suasana sunyi. Tak ada banyak yang berbicara di dalam bis, hanya wajah-wajah kosong dan mata yang lebih sering menatap jendela. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di lokasi, sebuah kawasan yang cukup jauh dari permukiman warga, dikelilingi pohon-pohon besar seperti berada di tengah hutan. Di sana hanya ada satu villa yang digunakan oleh para guru, sedangkan para siswa dan pengurus tidur di tenda-tenda terpisah. Udara dingin terasa menusuk dan suasana sunyi mulai mengusik perasaan Tata. Hari pertama di lokasi diisi dengan kegiatan pembukaan, tetapi tak semuanya berjalan mulus. Banyak siswa yang tiba-tiba mengeluh sakit, entah karena kelelahan, tekanan mental, atau sesuatu yang tak terlihat. Malam hari acara api unggun berlangsung. Api menyala di tengah lingkaran, memancarkan cahaya oranye yang menyala muram di wajah-wajah peserta. Namun, tak ada sorakan riang seperti biasanya. Acara ini dibuat hening. Mereka diminta untuk memejamkan mata dan mengingat orang tua mereka, untuk merenungi arti perjuangan dan tanggung jawab. Tidak ada yang diizinkan untuk tertawa, berbicara, bahkan menatap kosong. Setelah itu, mereka diarahkan kembali ke tenda masing-masing. Di tengah perjalanan, salah satu teman Tata tiba-tiba jatuh dan dia membatu. Matanya terbuka, tetapi kosong. Beberapa pengurus mencoba bertanya, tetapi tak ada jawaban. Gadis itu hanya berdiri kaku. Tubuhnya tak merespon. Karena dianggap pengganggu, ia akhirnya dibawa paksa masuk ke dalam tenda. Malam itu, tenda terasa sangat pengap. Para siswa tidur berdempetan, dan Tata kebetulan tidur di samping teman yang sebelumnya mengalami kerasukan itu. Sekitar tengah malam, sesuatu yang tidak wajar terjadi. Teman Tata terbangun berulang kali, duduk, lalu berbaring lagi. Wajahnya menatap ke sekeliling dengan pandangan kosong. Tata yang saat itu belum bisa tidur hanya bisa membeku di tempatnya. Jantungnya berdebar, tubuhnya menegang. Ia merasa seolah-olah berada di tengah mimpi yang buruk. Lalu teman di sampingnya itu mengangkat tangan. Jarinya bergerak seolah menghitung sesuatu sambil berbisik lirih. 3, 0, 3, 1. Tata tak mengerti apa maksud angka itu. Namun suara yang terdengar lirih dan datar membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba memejamkan mata, berharap bisa tertidur. Namun
Tak lama kemudian, temannya menyentuh lengannya dan berkata dengan nada aneh, "Kenapa sih kamu udah di sini aja?" Kata-kata itu tak masuk akal. Namun, sebelum Tata bisa bertanya, suara aneh mulai terdengar dari luar. Teriakan, tangisan, dan suara orang mengigau dalam bahasa yang tak dimengerti. Beberapa siswa mulai menjerit ketakutan. Beberapa lainnya terlihat kesurupan, menggeram, menangis, bahkan menyebut-nyebut nama yang tak dikenal. Tata hanya bisa memeluk lututnya sambil menggigil. Ia menyadari satu hal penting, ia sedang menstruasi. Dengan alasan itu, ia sebelumnya keluar tenda untuk mengganti pembalut. Ia tak sendiri, seorang temannya juga mengalami hal yang sama. Mereka berjalan ke kamar mandi satu-satunya di tempat itu. Dalam remang cahaya senter, mereka bergantian masuk. Saat Tata keluar dari balik, temannya mulai bercerita. "Tahu nggak yang kesurupan tadi? Dia juga lagi gak bersih." Suaranya pelan, seolah takut terdengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Tata menelan ludah. Malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Namun, kejadian menyeramkan belum selesai. Saat temannya hendak mencuci pembalut, tiba-tiba air keran berhenti mengalir. Mereka panik. Tata mencoba membuka keran lainnya, namun sia-sia. Air mati. Lalu terdengar suara ketukan. Seseorang atau sesuatu mengetuk pintu dari luar. Tapi siapa yang mengetuk di tengah malam di tempat terpencil seperti ini? Dan saat temannya melihat ke arah sumber suara, ia mendapati air di salah satu sudut kamar mandi tiba-tiba menyala. Padahal tak ada keran lain. Dan yang lebih menyeramkan, tak ada sumber air lain di sana. Tata langsung keluar dan berlari ke tenda pengurus untuk melaporkan masalah air. Ia meninggalkan temannya sendirian di kamar mandi. Saat kembali, ia melihat temannya sudah berada di tenda dengan wajah pucat. Tata bertanya, "Tadi airnya dibersihin gak?" Namun temannya hanya menjawab singkat, "Udahlah, gak usah." Kalimat itu membuat Tata terdiam. Ada sesuatu yang aneh dalam nada suaranya. Bukan hanya malas, tapi seolah bukan dirinya sendiri. Keesokan paginya, suasana lokasi semakin kacau. Beberapa siswa masih dalam kondisi setengah sadar, seperti habis mengalami mimpi buruk. Pengurus akhirnya memanggil seorang spiritualis dari desa terdekat. Orang itu datang dengan pakaian serba hitam, membawa buntalan kain dan dupa. Ia berjalan mengelilingi tenda, membakar kemenyan sambil berkomat kamit. Lalu ia berhenti di depan tenda tempat Tata tidur. "Di sini," katanya pelan. "Sosok itu dari awal sudah memperhatikan kalian, terutama yang tidak bersih. Dia Gondoruo, tidak suka tempat ini diganggu." Sontak semuanya membisu. Ia melanjutkan, "Dia mengikuti seorang anak. Anak itu dari awal sudah dilihatnya, dan sejak malam api unggun, dia sudah masuk ke tubuhnya." Bulu kuduk Tata berdiri. Semua petunjuk mengarah pada satu orang, temannya yang kerasukan tadi malam. Sosok Gondoruo yang besar, berbulu, dan suka bersembunyi di pohon atau tempat gelap. Ternyata
telah mengintai sejak awal. Tata tak tahu apa yang terjadi setelah itu secara rinci. Beberapa pengurus dan guru terlihat berdiskusi serius. Ada yang mengatakan acara akan dipercepat. Malam berikutnya semua peserta diminta tidur lebih awal. Tidak ada kegiatan apapun. Tata sendiri masih belum bisa tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara ketukan samar dan bisikan angka. 3, 0, 3, 1. Ia tak tahu apa artinya, tapi sejak kejadian itu, angka-angka itu terus ia ingat di buku, di ponsel, bahkan di mimpinya. Satu hal yang ia tidak tahu, malam itu bukan hanya manusia yang hadir di hutan itu. LDKKS bukanlah akhir dari gangguan itu, namun awal, karena sosok itu belum puas dan masih menunggu yang tidak bersih. Atau Gondoruo itu sekarang ada di belakangmu.